Civica Women Lovers dan Sobat Kopral Iklim. Kita kembali lagi di Sustainable Future Talks, di mana kali ini kita akan berbicara tentang sustainable food. Dan sudah ada di sebelah kanan saya, Mbak Nadia Pratiwi. Apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Dengan senang hati. Nah, aku nih seneng banget nih sebenarnya bisa bicara sama Mbak Nadia, karena sebenarnya aku banyak ngeliat di sosmed tentang dirimu, tentang berita-berita mengenai warung nasi Peda Pelangi. Nah, itu tuh sempat heboh karena di tengah-tengah SPB yang kayaknya mahal ya kalau makan di situ. Terus ada satu warung nasi Peda Pelangi yang memang Indonesia banget gitu kan. Filmnya juga tadi dengan kata warung juga Indonesia banget. Nah, mungkin bisa diceritain nih Mbak Nadia, kenapa sih gitu bisa mencetuskan ide warung nasi ini? Apa memang suka kuliner, suka masak, atau suka makan? Nah, yang mana tuh? Aku punya warung tapi nggak bisa masak. Tapi suka makan dong. Iya, Suka makan ya pasti. Jadi nasi Peda Pelangi itu sebenarnya Mbak Mila aku nggak pernah kepikiran. Dulu tuh aku kerja kantoran sampai pada suatu titik aku melahirkan, aku punya anak pertama, terus aku nanya ke diriku, kayaknya kamu dilahirin bukan buat 4 jam macet-macetan di Jakarta, terus kamu ninggalin anakmu deh gitu. Akhirnya aku resign, resign. Tapi karena aku nggak tahu mau ngapain, aku tuh cuman pengen ibuku bahagia gitu. Jadi ibuku tuh bahagia kalau makanannya dimakan sama yang orang, dan aku kenapa aku sangat subur karena aku selalu makan makanan dia dan dia senang banget gitu. Jadi kan. Ibumu memang suka masak. Suka masak. Jadi kayak ya kita makanan ibu banget nih disayang gitu. Habis itu ada satu makanan yang saat itu lagi dipesen terus sama teman aku, namanya si Peda itu. Terus kayak gue jualan aja deh nih. Nah terus dulu itu rumahku jadi kayak tempat nongkrong. Terus makanan itulah favorit teman-teman. Akhirnya ada satu momen ngirim makanan ke teman-teman, terus dia dipesan. Akhirnya 2018 lah di Juni kita kayak open PO gitu. Jadi cuma by WhatsApp aja jualannya ke teman-teman. Jadi pesen dulu ya? Pesen dulu. Ya udah sampai keterusan. Sampai akhirnya memang ngeliat animonya bagus. Sampai akhirnya ke kantor telat terus dan akhirnya resign beneran. Mau nggak mau kayaknya gue nyari duitnya di sini aja deh. Oke. Waktunya bisa diatur sendiri. Sebenarnya awalnya itu aja sih. Nah, sebenarnya yang membuat inspirasi mengenai warung nasi Peda Pelangi ini karena kan memang dirimu sendiri ada gerakan Beras Baik Movement ya. Yang itu juga merupakan sebenarnya salah satu wujud sustainable food gitu kan ya. Bisa diceritain nggak Mbak, kenapa tiba-tiba ada Beras Baik Movement? Dulu waktu awal jualan tuh aku nggak tahu sustainable. Jadi aku ya awam aja gitu, budak korporat abis lepas gitu kan, terus kayak cari uangnya, cari yang lain segala macam seru. Tapi 2019 tuh alhamdulillah sebelum pandemi warung alhamdulillah rame. Karena mungkin kita di SCBD tuh unique selling point-nya tuh nggak terlalu yang kantin supir, tapi nggak yang terlalu positive place gitu misalnya. Jadi kita tengah-tengah aja, berkaca dari sendiri aja apa yang kita makan setiap hari aja. Berangkat dari situ, akhirnya kita jadi lumayan lah orang kantor jadinya ke situ. 2019 ada satu momen aku nggak kebagian makan siang karena warungku yang tadinya nggak ada yang beli jadi alhamdulillah rame. Tiba-tiba melonjak. Itu gara-gara apa? Viral di sosial itu media? Karena dari 2018 sampai 2019 emang organik, orang dateng, kita personal. Karena dulu tuh kayak cuman semen bekas pos satpam gitu, jadi aku goreng-goreng di situ, masak udah di rumah, terus yang beli duduk di situ. Jadi dia internal punya interaksi yang cukup personal. Terus dia besok balik lagi bawa temennya, terus ya udah temennya bawa temennya lagi sampai akhirnya 2019. Jadi benar-benar word of mouth marketing ya? Jadi kayak ya karena target marketnya kantor sekitar situ aja, tetangga kan. Kalau jualan nggak laku, sampai ya udah kasih aja lah makanannya daripada dibawa pulang lagi. Jadi kita start dari yang open PO-nya jalan terus tuh dari kayak udah setiap hari ada 30 yang pesan, ya udah kita bawa ke warung mungkin 10. Nah aku bagi-bagi, jadi kayak ini sampai kapan nih bagi-baginya kan? Lama-lama datang. Itu berapa lama? Setahun sampai 2018 sampai 2019 akhir. Nah di waktu lagi rame-ramenya itu akhirnya aku cuma megang sepiring nasi di pojok warung. Terus lagi ngeliat warung rame gitu lagi pada makan,
ini nasi datangnya dari mana? Ada yang nanya lagi di dalam hati. Aku nggak bisa jawab. Oke. Aduh, aku punya moral obligation nih jual apa? Jadi aku nggak tahu apa yang aku jual. Tapi mungkin emotionally karena lagi belajar ngasih makan ke anak juga, karena baru punya anak. Jadi kayak itu ke-refer jadinya sama personal. Terus anak gue yang di rumah makan apa? Terus baru ngediri kayak, terus gue makan apa nih 3 kali sehari? Aku nggak bisa jawab. Jadi akhirnya di situ pas banget nggak lama kemudian pandemi 2020. Jadi anakku lahir yang kedua itu Januari. Terus habis itu di rumah terus kan, kalau di Jawa nggak boleh keluar 40 hari. Oh iya benar. Terus begitu baru mau ngurus main lagi udah lockdown, terus warung tutup. Jadi kita mikir di situ kayak, udah aku pasrahkan, udah resign, udah ini ternyata karena suamiku musisi juga jadi nggak ada panggung. Jadi kita disuruh apa nih? Refleksi. Disuruh bengong aja di rumah. Nah dari situ karena aku lagi ngambil S2, kebetulan ngambil S2 bisnis harus punya bisnis apa kayak tesis gitu, tapi bisnis plan. Dan aku rasa ini hidup gue lagi kayak gini, disuruh mikirin kuliah, jadi aku pakai isu yang emang relate aja pada saat itu. Jadi aku mau bikin bisnis beras. Jadi gimana caranya warungku karena kebanyakan belanja beras, punya beras sendiri aja. Supaya aku mikirnya nggak 2 kali, dan supaya aku bisa menjawab keresahanku tadi. At least anakku di rumah makan dari situ. Nah, akhirnya sempet ngobrol-ngobrol sampai ketemu sama Pak Niko, salah satu yang jadi mentor buat skripsi tesisku juga. Dia bioteknologi, dia meneliti beras. Ya pokoknya ada satu kesempatan buat Pak, saya harus jualan beras apa? Karena emang pikirannya jualan aja gitu kan. Belum tahu apa-apa tentang sustainable. Pas nanya gitu, maksudnya beras putih, beras merah atau beras hitam? Karena adikku autoimun dan bapakku stroke, jadi kayak aku lumayan tahu lah tuh beras merah, beras putih. Kayak gue harus jualan kemana selain beras putih. Tapi dikasihnya jurnal tanah. Apa tuh jurnal tanah? Jurnal tentang tanah. Kamu tahu jual beras nih, kamu baca dulu tanah. Wah, PR lagi nih gitu. Tapi ya udah aku lakuin karena ya di rumah juga kita nggak ngapa-ngapain. Tapi dari situ aku jadi riset sederhana di rumah, ada 3 macam beras yang aku masak jadi nasi, aku diamin 7 hari di rumah. Dan yang satu itu organik, yang satu itu nggak ada sertifikat organik, tapi tanahnya nggak pakai kimia. Yang satu lagi beras yang aku biasa pakai di warung. Beras yang aku biasa pakai di warung warnanya jadi kayak oncom. Berarti ini yang gue makan setiap hari. Aku tanya itu kenapa, ya karena ini akibat pemakaian pestisida yang bikin kandungan gula ke makanan tersebut jadi tinggi dan lain-lain. Terus karena bapakku juga sakitnya gara-gara makanan, aku jadi kayak ngerasa ini berarti nasi difitnah ya selamanya. Itu nggak bikin diabetes, tapi selama tanahnya benar pasti makanannya benar. Di mana dia tumbuh ya. Terus ada satu kesempatan, intinya gotong royong sama petani buat riset sepetak sawah. Nah, sawah di Seragen itulah yang sekarang berasnya kita makan di warung. Dari hasil riset yang kita coba belajar, kita nggak usah pakai sertifikat, karena kita juga nggak tahu, tapi kita coba belajar dari niat baik untuk nggak input kimia dulu. Karena menurut Mas Jum, nama petaninya, utangnya dia udah banyak gara-gara beli pupuk, tapi pas panen juga gagal. Terus aku jadi mulai nalar di situ tentang. Jadi utang ya? Iya, dia jadinya ya boncos aja gitu. Terus kalau semuanya kayak Mas Jum, nasinya dari mana besok kan gitu kan. Terus gue jualannya gimana? Udah Mas, kita riset aja yuk satu kotak. Nanti kalau panen kita beli, tapi kalau bisa belajar nggak pakai kimia supaya lu utangnya nggak nambah. Tapi nanti lu gue beli 5.000 lebih mahal per kilo gitu. Nah 5.000 per kilo lebih mahal itu digotong royongkan ke beban per porsi di orang-orang di warung. Jadi kayak ya udah kita tanggung biayanya sama-sama yuk. Mungkin selama ini kita take for granted makan di Bogor tapi nggak pernah mikir ada hidden cost sebenarnya buat ngejagain tanah gitu. Ini di mana? Berasnya ditanam di Seragen. Seragen tuh dekat Solo. Di Solo juga nggak sengaja karena waktu pandemi di tahun itu ibu mertuaku meninggal, jadi aku harus road trip ke Solo, akhirnya bisa mampir ke Seragen. Ketemunya sama Mas juga nggak sengaja, jadi kayak ya udah karena mungkin hadiah dari pasrah itu tadi. Benar. Nah ini kan sebenarnya value-nya bagus banget ya, nilainya gitu ya, bahwa di sini tidak hanya untuk profit semata, tapi memang
berarti Mbak Nadia tuh punya ada tanggung jawab ke keluarganya dan konsumen sebenarnya. Iya, lebih ke anak kali ya trigger aku ya. Anak dulu ya. Sebenarnya kayaknya kalau ke orang lain nggak terlalu peduli gitu. Tapi karena bisa sekalian jadi oke. Nah ini kan ada tanggung jawab. Nah selama ini untuk konsumen yang datang akhirnya ke warung dirimu, warung nasi kedai itu, apakah mereka juga tergerak karena atau ada value added yang mereka rasakan setelah tahu bahwa oh ini beras tahu asalnya dari mana dan memang ada do good gitu ya buat si petani maupun memang untuk konsumen sendiri karena nggak ada pestisida. Ada nggak mereka merasakan nilai value added itu nggak? Awal sih nggak ada yang peduli ya. Ya itu aku pikir sih orang-orang Jakarta maaf ya, Yang penting mah murah. biasanya begitu. Yang penting murah gitu. Tapi aku juga sebenarnya nggak peduli sama mereka. Jadi Tapi lama-lama mereka peduli dong. aku mikirnya satu, aku jadi makan beras yang aku tahu. Jadi pasti aku sehat insya Allah, amin. Terus gara-gara nggak pakai kimia, kalau di warung suka nggak laku, misalnya abis masak nasi kita misalnya dalam satu hari kita 3 kali 4 kali masak nasi. Iya. Tapi tiba-tiba mungkin di malam hari hujan turun akhirnya sepi, nasinya tuh sekarang alhamdulillah jadi nggak kebuang. Karena dengan nggak ada kimia dia nggak gampang jadi kuning. Iya benar. Kalau kita nggak buang, akhirnya ada cost efficient yang terjadi di warung aku sebenarnya. Shelf life-nya jadi lebih lama. Betul. Ya? Jadi walaupun memang harga per kilonya lebih mahal, tapi sebenarnya jumlah waste nasi di warung turun. Dan itu ngaruh ke perusahaan, ke warung. Jadi kita juga less waste juga. Dan pelan-pelan konsumen itu jadi ngeh karena dia mungkin nggak punya pilihan tempat makan lain. Akhirnya dari kita jualan pedas kan kita jualan cumi, terus kita jual sate tuna, kita jual lidah cabai hijau. Saya harus baca sate tunanya enak. Iya, itu beda cerita lagi. Nah, tapi mereka jadi bilang, gue habis makan di warung lo nggak ngantuk. Ngaruh ya? Karena kalau misalnya nyemprot pestisida ke situ bikin indeks glikemiknya naik, itu berarti dia akan cepat berubah jadi gulanya. Makanya bikin dia ngantuk. Tapi kalau indeks glikemik yang bagus, maksudnya rendah, karena tanahnya itu nggak ada kontaminasi kimia, konon katanya dia bisa lebih lama jadi karbohidrat, sehingga ya udah kerja aja nggak ngantuk. Jadi kemenangan kecil dari testimoni teman-teman aja itu sebenarnya aku kumpulin. Karena emang aku juga sampai sekarang belum cek lab tanah itu, tapi teman-teman yang makan dari musim tanam pertama sampai sekarang kayaknya ngerasain evolving dari kualitas berasnya juga. Jadi aku emang ngelibatin masyarakat untuk udah kita proses dan belajar bareng-bareng aja. Toh kita selama ini juga nggak tahu yang mana yang benar yang mana yang salah. Kita selama ini juga nggak tahu beras yang kita makan jangan-jangan dari luar negeri. Iya benar. Yang emang harga per kilonya lebih murah bisa tujuh. Iya. Sedangkan kalau kemarin aku terakhir ke Sragen, harga beras di penggilingan tuh udah 13.000. Jadi kayak beras kita aja nggak kompet di negeri sendiri, tapi di sisi lain kita setiap hari makan nasi nggak tahu kenapa. Jadi aku kayak belajar sih jadinya lewat medium warung itu, ngobrol sama teman-teman. Dan yang menarik adalah mereka tetap nggak peduli sama alam dulu, tapi mereka peduli sama kesehatan dirinya sendiri. Nah justru ya itu bagus kan, kalau dia nggak sehat juga dia nggak bisa berbuat apa-apa juga sebenarnya. Terus sebenarnya kan kayak lingkaran aja, kalau lu mau sehat ya lu makan apa yang dari alam, tapi kalau lu mau makan dari alam dan lu mau sehat ya lu harus jagain alamnya supaya bisa ngasih makanan sehat terus. Kayaknya selama ini itu yang keputus, dan itu kayak yang mungkin baru aku sadar. Iya. Berarti memang sebenarnya kalau di negara maju kan sudah cukup populer gerakan farm to table ya. Jadi kita nanam sendiri di rumah, terus itu yang kita makan gitu ya. Nah dari pengalaman beras ini ada rencana nggak? Maksudnya mungkin sayurannya atau apa yang memang juga akhirnya mau ditanam sendiri gitu? Mau banget. Cuman kalau yang Bali cuman warung kita, misalnya kita minta tolong Pak tani cabai nanam dong Pak gitu. Oke, emang kamu bisa beli berapa? Ya aku cuma sehari paling makanya 5 kilo gitu ya. Nothing compare lah sama kalau itu tuh dibeli sama gotong royong. Makanya juga dari sebenarnya beras ini mungkin hanya salah satu aja, dan
beras baik itu jadinya bukan sebuah gerakan yang ngajak orang untuk makan beras at the end gitu. Tapi itu kayak sebuah ajakan untuk kita nge-redefine lagi hubungan kita sama makanan. Gimana kamu melihat makanan kamu setiap hari? Apakah kamu cukup mesen setengah, habis itu nggak usah? Jadi kalau nggak habis, pasti habis, jadi nggak ada buang-buang. Atau kamu tahu itu sebenarnya bikin sakit atau enggak, atau yang kayak gitu-gitu. Itu kan selama ini mungkin siapa sih yang pernah mikirin gitu. Mungkin kalau udah sakit baru mikirin. Nah tapi karena tadi adik aku autoimun, terus aku juga stroke, dan aku juga ngeliat ibuku ini bukan tipikal. Ibuku tuh kayak vegetarian, tapi dia nggak pernah ngeklaim vegetarian. Tapi emang karena dia nggak mau makan daging, karena nggak suka. Jadi aku makan daging nggak ketelan gitu. Sehat. Tapi bapakku yang emang gaya hidupnya daging banget, pesta makanan all the time, stroke gitu. Jadi aku juga gini lagi badannya, aku juga jadi kayak aku pengen anak aku tuh bisa panjang umur supaya anak aku tuh bisa menikmati aku selama mungkin gitu kan. Jadi aku belajar dari one step itu, jadinya akhirnya ternyata punya warung ini bisa merubah aku juga jadinya gitu sih. Jadi dari satu hal yang simpel sebenarnya kan dirimu tuh cuma pengen kalau aku sama Rizky sebenarnya pengen memberikan yang terbaik buat anaknya. Iya, mudah-mudahan. Nah ternyata dari niat baik itu tadi ya, memberikan yang terbaik buat anak, menyenangkan orang tua gitu ya, menyenangkan ibu tadi ya. Tapi akhirnya malah terjadi warung ini dan malah impact-nya dirasakan ke konsumen gitu ya. Jadi belajar juga tentang tadi sebenarnya food chain, kita harus tahu dari mana tadi beras kita berasal. Sama yang tadi pertanyaan kamu mau pindah ke mau yang cabenya juga atau segala macam. Itu kita trial kayak emang kapasitas kita warung sendiri nggak bisa. Dan sebenarnya kita akhirnya jadi belajar untuk gotong royong kan, kolaborasi gitu. Mulai dari udah di rumahku belinya berapa, di ini berapa. Terus kalau nggak bisa langsung ke source dulu, kita cari tukang sayur terdekat aja. Karena logikanya tukang sayur terdekat itu udah paling bisa nolong kita setiap hari. Terus dia juga sebenarnya punya supply chain sendiri kan di dunianya dia gitu. Kita juga malah belajar sama dia. Betul. Dan dari emisi karbon. Betul. Dari beras itu kan jadi kayak kelihatan nih, dari yang tadinya makan di warung dia beli, lu jual nggak? Gue mau dong 1 kilo buat di rumah. Akhirnya kita jual beras 1 kiloan. Dari situ kita bisa tahu. Akhirnya jual beras. Jadi kita punya sekarang di ekosistem kita ada kios. Kita bikin kayak kios, namanya kios leres. Kenapa namanya leres? Leres itu adalah ketika kamu tahu apa yang leres itu kayak perasaan gitu. Ketika kamu kenyangnya seneng, terus tahu uangnya larinya dibikin seneng buat tanah dan pertanian juga. Tapi kamu juga tahu ketika kamu makan itu kamu seneng aja karena makanannya enak dan kamu suka, dan kamu tahu uang kamu larinya ke pertanian benar. Jadi leres aja nih gue makannya. Akhirnya nggak perlu banyak, tapi jadi ya udah secukupnya aja gitu kan, kayak ya udah berhenti makan sebelumnya. Jadi dari jualan beras kita tahu yang beli beras kita tuh biasanya di rumah beli apa lagi kan. Itu sih yang sebenarnya pengen kita gotong royongin sama teman-teman kita yang kayak Rumah Mahika. Udah ada kebun-kebun yang dekat dari Jakarta yang sebenarnya udah punya program namanya CSA. Itu sebenarnya ya, jadi warung jadi tempat untuk showcase teman-teman juga yang punya program kayak gitu. Kalau mau sayur-sayuran lu ke Rumah Mahika aja. Kalau mau minuman soda tapi nggak mau Coca-Cola, Sprite, Fanta terus, lu beli miring aja. Ada teman kita juga bikin minuman ringan buat ngerespon. Miring minuman ringan. Karena kita terlalu terpatok sama Coca-Cola, Sprite, Fanta. Betul. Kita bikin sendiri versi dari buah maram, buah endemik di lahan gambut, terus versi dari kelor, dari satu namanya Ibu Ina Hajaria di Desa Sigi yang emang dia punya grup wanita keren yang sering-sering panen kelor terus dibikin tepung. Jadi kita ngerespon dari mereka punya apa, ya udah kita coba bikin supaya teman-teman tuh juga melek. Kita tuh nggak harus minum Coca-Cola dan mungkin makanan yang terus gitu. Walaupun itu enak ya, tapi yang lidahnya harus dibanyakan sama yang lain karena kita kaya banget sebenarnya. Benar, kita harus menggunakan produk lokal ya, mendukung kalau bisa. Nah, satu hal yang menarik lagi kalau dilihat warung nasi Pedapelang ini kayaknya sangat kuat dengan kegiatan komunitas ya. Nah, itu gimana tuh awalnya?
Itu atau memang juga sudah strategi dari awal? aku nggak pernah aku aku tuh kan nggak ada background F&B sebenarnya kan. Jadi aku melihat jadi dari beras back movement ini jadi sering jalan-jalan ke desa. Ada rezeki, mungkin ada rezeki anak soleh gitu, diajak jalan-jalan terus pas jalan-jalan nginepnya di rumah petani gitu, kayak di rumah ibu-ibu yang jago masak di dapurnya yang masaknya masih pakai zaman dulu banget dan kayak lain-lain. tungku gitu atau kayu ya. Terus itu sesuatu experience yang aku nggak pernah dapet. Mungkin kalau aku dulu nggak pulang kampung ke Jogja terus bikin bacem nyayak apa segala macam nyobain. Terus aku kayak ngerasa di Jakarta satu sisi aku selalu bosen nyari makanan. Makan apa lagi ya? Bener. Gitu. Walaupun semua pilihan tuh udah ada. Kita cuma pakai jempol. Betul. Tapi kebingungan selalu ada. Iya, benar. Dari situ aku melihat bahwa sebenarnya mungkin orang Indonesia ya cocoknya sama apa yang ada di Indonesia. Iya ya, nggak lengkap kalau tanpa nasi. Bener. Betul. Walaupun tadi Indonesia juga sebenarnya nggak semuanya makan nasi kan sebenarnya. Nah itu tuh aku sadarin ketika aku jalan-jalan. Ternyata beras baik ini yang tadi cuma mau ngurusin nasi malah jadi kayak suatu ajakan untuk lu harus embrace singkong juga, karena kalau misalnya orang saudara-saudara kita di Papua yang disuruh makan nasi, dia harus jual 4 kilo singkong untuk dapat 1 kilo beras. Dan dia tuh cuman melakukan itu hanya karena dibilang standar hidupnya tuh layak gitu, karena ketentuan-ketentuan yang di-set. Jadi itu yang menurut aku apaan sih gitu. Makan aja ya. Sebenarnya kalau aku jalan-jalan ke desa nggak ada warisnya gitu. Kami tidak punya kulkas kami hutan gitu. Oke, siap. Terus diajak metik-metik pakis, daun pakis di hutan. Sementara kalau di sini aku dapat pesanan ya gara-gara sering bikin experience komunitas itu, aku dapat pesanan misalnya bikin pakis dong, hitam semua nyampenya, apalagi belinya harus online dan lain-lain. Jadi dari situ ada satu experience yang aku pengen bagiin lagi sebenarnya. Dan itu awalnya aku pengen ceritain itu ke teman-teman. Jadi kayak gue bisa makan enak di sini, gue mau bawain itu ke warung biar lo bisa nyobain juga. Awalnya itu, tapi tiba-tiba mungkin mereka ketagihan, aku juga ketagihan, jadilah itu seperti kayak ruang nongkrong kita bersama gitu. Makanya jadi mungkin terlihat komunitas, tapi sebenarnya aku pengennya ini bukan cuma milik komunitas, tapi ini tuh sebenarnya emang keseharian orang Indonesia yang emang harusnya kayak gini, ya nggak sih, yang emang harus bisa diakses sama semua. Even mungkin lewat makanan, jadi bisa relate gitu, ya jadi bisa lebih sadar ngomongin iklim, jadi lebih ngerti. Kan awalnya gue juga nggak paham kalau gara-gara makanan. Gara-gara kekhawatiran besok anak gue bisa makan nasi yang enak kayak gini nggak ya? Karena konon katanya kalau derajatnya udah naik 2 derajat, nasinya bulirnya lebih kecil dan nutrisinya 0. Jadi kita bisa makan seporsi. Saat ini masih ada nutrisi, tapi bisa aja nanti pas anakku 20 tahun nasinya tuh dia cuma bikin kenyang aja tapi nggak ada nutrisi, karena tanahnya udah pada rusak. Nah jadi aku ngeliat, jadi sebenarnya keseharian kayak ibuku sukanya pecel kayak gitu emang udah ada di Indonesia, dan kita nggak perlu melihat ke barat dulu untuk karena di barat tren vegan terus kita jadi vegan, padahal kita dari dulu makan pecel. Dan aku sempat bikin kolaborasi juga sama Lazy Susan sambal menteng. Pas R&D mentengnya kita beli di online ada, enak, kita launching. Begitu launching, pas kita mau beli lagi nggak musim, udah hampir punah juga. Jadi ya setiap hari kalau yang aku baca setiap hari kita kehilangan resep, setiap hari kita kehilangan masakan. Dan ya kehilangan bahan pangan juga sebenarnya yang rame gitu sih. Kalau aku karena aku suka kopi ya, jadi aku paling takut kalau kopi nanti sampai hilang. Katanya Mas Irfan Anomali kopi analog udah ada. Dan 2050 kopi punah. Aduh, kalau kita, makanya penting banget nih ya sebenarnya ketahanan pangan, sustainable food, less waste itu sangat penting sebenarnya untuk dipahami ya. Karena kasihan tadi kita harus mikir anak cucu kita gimana nih ke depannya. Tapi kalau dari pengalaman pribadi, sebelum aku mengerti itu kayak ada momen sadarnya gitu dulu sih, kayak ini masih dari aku ngerti sih, soalnya kalau kita ngomong sustainable gitu ya, orang tuh kadang suka mikirnya apaan sih sustainable, kayak tinggi banget, jangan-jangan kayak bahasa orang canggih gitu kan.
Tapi kalau tadi dibumikan, kayak dirimu kan membumikan, nanti anak aku makan apa, ntar jangan-jangan nasinya udah gak ada nutrisi nih di kemudian hari gitu. Tiba-tiba sebenarnya itu dari hal sehari-hari gitu kan, dibalik gitu. Iya, karena nggak mungkin kita bisa merubah apapun kalau yang hal kecil setiap hari kita lakukan itu nggak dirubah nggak sih? Iya. Kayak ya anakku nggak akan tahu ada singkong rebus itu enak dimakan pakai butter gitu, atau ada jagung rebus atau bihun yang enak kalau ibunya nggak nyediain. Ini mesti ada nih. Iya nih Fana gitu. Jadi ternyata dari keseharian bisa bikin sadar. Kalau kita nggak sadar, ya besok hilang tuh barang gitu kan. Iya, sebenarnya jadi kita bisa melakukan perubahan tuh justru dari hal-hal remeh setiap hari. Ya, setiap hari sebenarnya ya. Dan mungkin dari tadi hal-hal yang kita lakukan buat orang-orang tercinta kita ya. Betul, dan kayak makanya aku suka banget ngebahas lewat makanan karena kayak ya udah semua orang sayang sama makanan. Oh iya kan ada pepatah kalau mau menyenangi orang dari perutnya dulu. Nah itu juga tuh yang aku pelajarin di buku Mustika Rasa. Jadi tahu buku Mustika Rasa nggak? Ada. Aku belum. Ada buku resep punya Indonesia. Ada 1.600 resep kalau nggak salah. Itu 1960 diinisiasi sama Pak Karno. Jadi semua resep ibu-ibu di dapur dikumpulin sampai dia ngerahin pasukan militer dan lain-lain hanya untuk ya udah yang penting ilmu pengetahuannya di capture dulu. Walaupun beliau juga tahu itu nggak sempurna pada saat itu eksekusinya. Tapi dari situ aja kita sekarang bisa melihat rasa jahe yang tadinya strong hanya dengan satu ruas. Mungkin saat ini kita harus pakainya 2 kali lipat dan itu lead to cost kita juga yang naik. Dan udah costnya naik, nutrisinya juga turun. Itu tuh kita kayak wah. Terus yang kedua yang bisa kelihatan yang tadinya ada resep yang bisa dimasak itu enak, sekarang kalau resep itu diaplikasikan rasanya hambar. Betul, benar. Jadi itu juga yang kayak mungkin karena tanahnya udah nggak sehat kayak dulu, ya semua kualitas makanannya menurun termasuk kualitas nutrisinya. Dan Pak Karno juga bilang sebenarnya dengan tanah kita yang subur, dengan keanekaragaman itu tuh kita nggak pernah ada yang bakal kelaparan kayak kasus teman-teman kita di Papua kemarin. Negara kita tuh kaya. Iya, jadi kayak nggak mungkin nih ada yang meninggal gara-gara nggak dapet beras. Benar. Tapi emang kalau balik ke cara nenek moyang, iya mereka emang nggak makan beras, harusnya mereka bisa makan ubi dan singkong. Tapi karena appetite-nya sudah geser, akhirnya mereka craving beras juga karena pengen dilihat kayak gue pengen kayak orang Jawa. Pengen dinilai sejahtera, makanya gue makannya beras gitu. Terus kalau kita kesana kita disuguhinnya di split gitu. Jadi lidahnya mereka udah geser juga pengen ngikutin kita. Terus yang di Jakarta ngikutinnya yang di luar gitu. Iya, karena udah bosan. Terus pas nyampe luar, orang luarnya juga banyak yang stres ternyata. Kita ngikutin orang stres dong. Kan? Makanya kayak mindful apa segala macam naik. Sampai kayak mindful eating apa macam itu kan. Mungkin kita nggak harus sejauh sana, tapi kita kayak yuk buka lagi yuk. Apa yang sebenarnya udah kita punya nih dari zaman dulu. Jangan-jangan semua jawaban dari climate change atau dunia yang hampir punah itu ada di situ lagi. Udah ada ya. Iya. Cuma kitanya aja nggak sadar. Bener. Menarik banget deh. Kamu kan ada komunitas-komunitas yang mendukung gitu ya. Ekosistemnya sudah terbentuk lah. Nggak minat membawa itu ke online. Bikin aplikasi mungkin biar lebih banyak yang bisa bergabung gitu. Kepikiran nggak? Aku belum kepikiran, kayaknya orang lain aja yang mikirin. Tapi sebenarnya aku emang akhirnya menjadikan warung itu untuk media belajar. Jadi kayak warung jadi warung gotong royong, kayak kita punya produk-produk dari teman-teman di desa yang kayak kita punya teman namanya Mbak Ara dari Borneo. Jadi kita pernah bikin sehari rasa Borneo di tengah-tengah SCBD. Oh iya, aku lihat di sosmed. Teman-teman Borneo itu ya merekam suara hutan, terus kita setel di SCBD. Terus mereka bawain kita pakis, ubud rotan, terus ada ikan asinnya. Ini salah banget deh, kita ngomong gini kan. Terus tiba-tiba ada teman-teman dari Dayak yang pengen main sape sama nari. Jadi sehari itu dikemas dari esensi Mustika Rasa itu tadi, kita coba embrace selebrasi satu hari itu, dan teman-teman tuh bisa datang di warung untuk experiencing jadi orang Borneo ini gimana. Dan itu tuh bukan cuman
market Jakarta yang jadi lidahnya terpuaskan dan 5 panca inderanya karena kita ada tari, ada suara dan lain-lain. Jadi kayak experience banget ya. five sense experience. Jadi gimana caranya kita menggunakan tools yang udah Allah kasih untuk kita sadar lagi nih dan benar-benar ngerasain dan benar-benar oh ternyata kita punya ini gitu yang lain. Tapi teman-teman yang dari Kalimantan ini juga bisa melihat bahwa oh ternyata gue tuh nggak harus look up ke Jakarta atau ke Barat, tapi ternyata produk-produk lokal sekarang udah punya tempatnya juga ya buat market gitu. Jadi mereka semangat lagi kan, karena kan demand supply kan harus selalu seimbang. Ya itunya sih yang lagi kita benar-benar coba. Ayo experience apa lagi, Maya belajar banyak lagi sama di senior kayak Bu Heli dan lain sebagainya untuk sebenarnya banyak banget ngomongin beras aja kita punya 7.000 spices dulu. Tapi mungkin yang kita makan setiap hari cuma satu. Benar-benar mengenal suatu negara, ya tadi ya mengenal kekayaan negara kita itu sebenarnya bisa dilihat dari pangan sebenarnya. Iya, dan kita tuh kan negara Ring of Fire, Katulistiwa dan ya hutan. Jadi sebenarnya nggak mungkin lapar. Itu tuh udah nggak usah saya kesimpulannya ya harusnya kita nggak mungkin lapar. Benar. Kalau kata orang dulu apa aja pokoknya ditaruh di tangan kita pasti tumbuh gitu ya. Betul. Iya, dan ya mungkin tanah kita sekarang 70% lebih udah rusak. Dan tapi alhamdulillah senang banget kalau jalan-jalan ke Bali udah ada yang ngomong katanya dibagiinnya sekarang pupuk organik. Jadi ya itu gimana tadinya mungkin kimianya banyak, mungkin di fase sekarang saatnya kita menyeimbangkan lagi kali ya, walaupun kita nggak bisa mengobati semua tanah gitu, tapi at least kesadaran-kesadaran kecil dari konsumen ini yang bisa nge-trigger supaya itu ya sedikit-sedikit sembuh lagi lah gitu. Dan juga supaya mungkin dari para bapak-bapak petani beralih juga gitu. Intinya mah petani selama lu beli panganan. Oh gitu, iya. Berarti harus gerakannya emang dari konsumen ya? Dua-duanya. Jadi ketika kayak aku sama Mas Jum, awalnya yaudah biar tesis gua bisa punya jawaban yang valid nih gitu. Walaupun waktu itu juga nggak ngejar kan nemuin 4 bulan atau apa, tapi yaudah nih kolaborasi segala macam. Terus yang tadinya tanahnya keras kayak batu, terus tiba-tiba dia lumayan bagus. Yang tadinya mungkin dari 3.000 meter itu cuma bisa jadi katakanlah ketika dia panen 1 ton yang jadi beras cuma 500. Sekarang kalau panennya 1 ton yang jadi beras udah jadi 700. Kan gabahnya dipanen 1 ton, begitu diayak yang tadinya 500, berarti kan sebenarnya biaya produksinya tinggi kan. Nah kalau karena tanahnya sembuh, mungkin ini juga jadinya ngasih kita lebih banyak. Oh jadi sayang aja sama tanah, nanti tanah hasilnya banyak. Jadi produktif, jadi intensifikasi sebenarnya. Tinggal kita yang di Jakarta ngomporin yang lain, lewat tadi komunitas, experience dan lain-lain buat ayo gotong royong belinya. Ini keren banget kok, keren. Makanya aku langsung pikir kayaknya harus bikin aplikasi deh. Ya, makin banyak yang bisa bergabung. Iya, bikin aplikasi supaya berasnya lebih laku sama ubi, singkong dan yang lain-lain. Iya, benar. Dan semakin banyak orang tergerak gitu. Amin deh kalau gitu, amin. Kan, bahwa ini sebenarnya kan farm to table gitu, cuman ya ini versi membuminya lah gitu ya. Kalau di brandingnya farm to table sebenarnya. Iya. Ini menarik banget, kayaknya nggak habis-habis deh kalau ngobrol sama dirimu, apalagi emang aku suka makan. Nah, ada pesan-pesan nggak nih kepada Eureka Women Lovers, Sobat Satya Bumi maupun Sobat Kopral Iklim gitu? Kira-kira apa yang teman-teman mungkin bisa lakukan untuk ya berkontribusi lah terhadap less waste dan sustainable food? Aku sharing aja kali ya, jadi kayak di warung itu setiap hari mungkin banyak banget lihat sisa makanan di piring. Jadi karena itu konsepnya warteg, kamu tuh bisa kayak aku mau ini. Bener. Terus kalap. Terus abis itu nggak habis, terus ya terutama banyaknya yang bisa tuh sambal. Dan sekarang harga cabai 150.000 per kilo. Takut kita. Buat yang suka sambal harus diperhatikan. Iya, terus tadinya warung aku tuh formatnya udah ada paket-paket gitu, jadi pasti nggak dikasih. Tapi 2 bulan yang lalu kita rubah jadi kayak kita format warteg, tapi harus di encourage. Mau pakai sambal atau enggak? Jadi kalau nggak mau ya jangan dikasih. Terus nasinya 1 atau setengah.
Benar. Nah, tapi kan kalau kasir mulu yang nanya kan capek ya. Jadi kalau semua orang datang dengan kesadaran gue rasanya setengah aja ya, itu kan bisa ngepangkas pekerjaan. Betul. Nah, karena konon katanya sampah makanan kita per orang per tahun 200 kilo. Banyak ya. Jadi udah tanahnya rusak, panennya susah, begitu udah panen dibeli mahal-mahal, dibuang. Waste, ya. Jadi sebenarnya kita ini kerja capek buat apa? Buang-buang. Benar. Kan gitu kali sini. Jadi aku cuma pengen itu aja sih kalau pesan makanan, karena setiap hari pas kita beli makanan atau kita makan, ambil secukupnya dulu. Nanti kalau kurang boleh nambah. Atau kita yang proaktif ngasih tahu apa rumah makannya atau warungnya gitu ya. Kalau ya udah kita pastinya setengah aja gitu ya. Atau sebelum ngasih tahu, at least diri kita sendiri pas mesen bilang aja gitu. Aku nanya setengah aja ya. Atau gua nggak usah pakai sambal ya. Atau kayaknya kalau itu bisa terjadi, baru tuh kita bisa kayak ngomongin. Oh ternyata kalau makan nasi setengah bisa kenyang, kita bisa ngomongin nasi ungu. Jadi di warung ada nasi ungu juga. Nasi ungu itu kita belajar dari petani namanya Mas Gandhi di Jogja. Dia punya padi di belakang Prambanan. Mas Gandhi itu yang jadi narasumber tanah. Gue juga di petani konkretnya. Kalau ini kamu emang harganya lebih mahal, berasa 75.000 sekilo. Tapi kayak kamu segini aja udah kenyang. Gitu. Jadi kalau habis kebiasain makan secukupnya makan itu udah kenyang, nanti lama-lama mau nyobain ubi, nanti lama-lama mau nyobain singkong, jagung dan lain-lain. Jadi dari situlah akhirnya nggak ada yang kelaparan lagi, mudah-mudahan. Karena emang kita nggak boleh makan satu, nggak boleh semuanya makan nasi. Ya harus ada variasi mungkin teman-teman di Papua biarin aja makan singkong. Teman-teman di Sulawesi dan kita juga mungkin gitu. Jadi kayak kenapa ada nasi jagung, ada nasi singkong yang ada nasi yang pakai ubi, itu supaya kalau beras nanti suatu saat nggak ada, ya kita nggak mati kelaparan karena India udah nggak mau kirim dan semuanya menyelamatkan perutnya sendiri. Jadi kayak kita juga dari sekarang yaitu belajar lagi deh sama makanan mulai banyak jajan makanan lokal aja sih sebenarnya, terutama yang emang masih memegang nilai-nilai luhur, bagaimana kuliner zaman dulu itu dan lain sebagainya. Jadi jangan terpatok memang sama nasi beras ya, tapi misalnya nasi jagung kayak gitu ya. Benar, jadi harus variasi juga ya. Aduh, tapi serem ya, mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Enggak, mudah-mudahan. Kalaupun terjadi setidaknya kita udah sadar lah hal itu terjadi. Kan segala sesuatu yang buatan tuh belum tentu lebih baik daripada yang aslinya. Betul. Makanya aku yakin kalau kita setiap hari di meja makan ngeliat piring, berarti sebenarnya mungkin piring itu kan buat ngasih kita energi kan, buat kita kerja kan. Nah tapi mungkin jalan keluarnya ada di dalam apa isi piring itu dulu. Buat supaya kita tetap bisa sehat, akhirnya kita bisa mikir jernih. Nah, akhirnya segala masalah bukan masalah gitu, tapi bisa jadi yang lain, opportunity dan sebagainya. Iya, karena sebenarnya bisa jadi semua berawal dari isi piring itu. Menarik banget ya. Thank you banget. Ini kayaknya harus berlanjut di luar podcast ini gitu ya. Boleh di teras ya. Sekali sampai mungkin ada yang mau pesenin makanan. Oke. Atau harusnya aku yang pesen. Gimana kamu sendiri? Oke, Sobat Satya Bumi, Eureka Women Lovers dan juga Sobat Kopral Iklim, thank you sudah mendengarkan podcast kali ini. Tetap terus tentunya menonton channel Eureka Women dan juga Satya Bumi, dan jangan lupa untuk like and subscribe dan juga komen. Oke, sampai jumpa di Sustainable Future Talks berikutnya. Bye. Terima kasih.